Coba ingat-ingat lagi hari ulang tahun terakhirmu. Pagi itu kamu terbangun, membuka mata, dan menatap langit-langit kamar. Kamu tahu hari ini tanggal berapa? Kamu sadar usiamu baru saja bertambah. Tapi anehnya, saat kamu mencoba mencari rasa antusias, debar kebahagiaan, atau rasa spesial yang biasanya ada saat kamu masih kecil dulu, kamu tidak menemukan apa-apa. Semuanya terasa hambar. Biasa saja. Bahkan mungkin saat melihat notifikasi ucapan selamat mulai bermunculan di layar ponsel, alih-alih merasa senang, ada secercah rasa lelah yang diam-diam menyelinap masuk ke kepalamu. Kamu mematikan layar, menarik napas panjang, dan bergumam dalam hati. Tolong, biarkan hari ini cepat berlalu. Jika kamu pernah atau sering merasakan hal ini, percayalah, kamu sedang tidak sendirian. Dan yang paling penting, tidak ada yang salah atau rusak di dalam dirimu. Di lingkungan sosial kita, hari ulang tahun seolah datang dengan sebuah buku panduan tak tertulis tentang bagaimana kita seharusnya bersikap. Harus terlihat bahagia, harus ada perayaan kecil, harus membalas ucapan dengan antusias, dan tentu saja ada beban budaya khas kita, harus traktir teman-teman atau rekan kerja. Padahal, jauh di lubuk hati, kamu mungkin sedang berada di titik di mana energi sosialmu sedang sangat rendah. Kamu merasa bersalah dan aneh karena tidak bisa merasakan kebahagiaan yang diklaim oleh orang lain sebagai sesuatu yang wajib dirasakan di hari kelahiran. Terkadang, kamu merasa seperti seorang aktor yang harus memakai topeng kebahagiaan selama 24 jam penuh. Kamu berpura-pura terkejut saat diberi kejutan, kamu memaksakan tawa, padahal yang kamu inginkan hanyalah ketenangan, makan makanan kesukaanmu sendirian, atau sekedar tidur lebih lama. Perasaan hampa di hari ulang tahun ini seringkali memunculkan kebingungan. Kita bertanya-tanya, apakah kita menjadi manusia yang antisosial? Apakah hidup kita sebegitu menyedihkannya sampai-sampai kita kehilangan semangat untuk merayakan keberadaan kita sendiri? Pergulatan antara ekspektasi sosial dan realitas batin inilah yang membuat hari yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi hari yang paling menguras mental dalam setahun. Mari kita bedah ini dari kacamata psikologi yang mungkin belum banyak dibicarakan, tanpa perlu menghakimi diri sendiri. Kenapa semakin bertambah usia, antusiasme terhadap ulang tahun itu memudar atau bahkan menghilang sepenuhnya? Pertama, ini seringkali berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri yang luar biasa pintar dari otak kita. Dalam psikologi, ada konsep yang dikenal sebagai learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Coba tengok sedikit ke masa lalu. Mungkin dulu kamu pernah berekspektasi tinggi di hari ulang tahunmu. Kamu menunggu kejutan dari orang tua, tapi mereka terlalu sibuk bekerja. Kamu berharap teman-teman terdekatmu mengingatnya, tapi ternyata hari itu berlalu begitu saja tanpa satupun pesan. Atau yang lebih menyakitkan, kamu sudah mengundang orang-orang untuk merayakan, tapi banyak yang tidak datang. Ketika kekecewaan ini terjadi berulang kali, otak mencatat sebuah pola. Otak berpikir, berekspektasi di hari ulang tahun hanya akan membawa luka. Untuk melindungimu dari rasa sakit dan penolakan yang sama di masa depan, otak akhirnya mematikan saklar antusiasme tersebut. Kamu menjadi apatis bukan karena kamu tidak ingin bahagia, tapi karena tidak peduli adalah satu-satunya cara agar kamu tidak lagi merasa kecewa. Faktor kedua berhubungan dengan realitas kehidupan dewasa yang keras. Saat kita dewasa, kita terjebak dalam mode bertahan hidup. Ada tagihan yang harus dibayar, target pekerjaan yang tidak masuk akal, masalah keluarga hingga krisis identitas. Beban kognitif di kepala kita sudah terlalu penuh. Hal ini memicu apa yang disebut sebagai time blindness atau kebutaan waktu. Otak kita tidak lagi memiliki ruang atau energi ekstra untuk memproses sebuah tanggal sebagai sesuatu yang magis. Hari ulang tahun tergilas oleh rutinitas. Kamu bukannya melupakan hari lahirmu, tapi skala prioritas mentalmu sudah bergeser jauh. Kamu terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara bertahan hidup esok hari, sehingga merayakan hari ini terasa seperti sebuah kemewahan emosional yang tidak mampu kamu beli. Namun ada satu faktor ketiga yang sebenarnya sangat indah. Hilangnya keinginan untuk merayakan ulang tahun bisa jadi merupakan tanda dari kematangan psikologis. Teori determinasi diri atau self-determination theory menjelaskan bahwa manusia yang sehat secara mental akan bergerak dari pencarian validasi eksternal menuju validasi internal. Saat masih remaja, kita mengukur seberapa berharga diri kita dari seberapa banyak orang yang memposting foto aib kita di media sosial dengan ucapan panjang lebar. Kita butuh lampu sorot. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari identitas dan nilai dirimu. Kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membutuhkan riuh tepuk tangan, hadiah, atau perayaan besar hanya untuk membuktikan bahwa kamu disayangi dan eksis di dunia ini.
Otonomi emosional ini membuatmu melepaskan keterikatan pada satu hari spesifik di kalender. Mari kita lihat bagaimana fase ini biasanya berevolusi dalam kehidupan nyata. Ingatkah kamu saat masih berada di awal usia 20-an? Saat itu, menjelang tengah malam, kamu mungkin sengaja begadang, menunggu layar ponsel menyala tepat di jam 12. Ada rasa bangga saat banyak notifikasi masuk. Kamu membagikan ulang setiap ucapan di media sosial sebagai bentuk eksistensi. Namun, beberapa tahun berlalu, fase hidup berubah. Kamu mulai bekerja, menghadapi patah hati, merasakan kehilangan, dan menanggung tanggung jawab nyata. Lalu suatu hari, menjelang hari ulang tahunmu, kamu secara sadar masuk ke pengaturan akun media sosialmu. Kamu menyembunyikan tanggal lahirmu dari profil. Kamu tidak ingin ada orang yang tahu. Kamu tidak ingin membalas puluhan pesan basa-basi yang isinya sama dari orang-orang yang bahkan tidak pernah menyapamu di hari-hari biasa. Di hari H, kamu tetap pergi bekerja seperti biasa. Teman kantormu tidak ada yang tahu. Saat jam makan siang, kamu memesan makanan yang sedikit lebih mahal dari biasanya. Hanya itu. Dan saat kamu pulang ke kamar yang sepi, melepas sepatu dan duduk di tepi kasur, kamu tidak menangis karena kesepian. Justru sebaliknya, kamu tersenyum tipis karena kamu berhasil melewati hari itu dengan tenang, tanpa drama, tanpa keharusan untuk menyenangkan orang lain. Kamu memegang kendali penuh atas hari itu. Mulai sekarang, kita perlu meruntuhkan stigma bahwa ulang tahun yang sepi adalah ulang tahun yang gagal. Jika kamu memilih untuk tidak merayakannya, itu bukan berarti hidupmu menyedihkan. Berhenti merasa bersalah karena kamu tidak memenuhi standar kebahagiaan versi film televisi atau media sosial orang lain. Ketidakpedulianmu terhadap hari ulang tahun bukanlah hilangnya sebuah keajaiban di dalam dirimu. Justru, kamu sedang mendistribusikan keajaiban itu ke hari-hari biasa. Kamu menyadari bahwa merayakan diri sendiri tidak harus menunggu bumi mengelilingi matahari selama satu putaran penuh. Menghargai diri sendiri bisa dilakukan di hari Selasa yang membosankan saat kamu berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, atau di hari Minggu pagi saat kamu akhirnya bisa beristirahat penuh. Menjadi biasa saja di hari ulang tahun adalah sebuah bentuk penerimaan yang radikal. Kamu telah melepaskan diri dari rantai validasi. Kamu sudah merasa utuh. Jika sebentar lagi hari ulang tahunmu tiba dan kamu mulai merasa cemas dengan ekspektasi orang-orang, cobalah ambil kembali kendali itu. Kamu punya hak penuh atas harimu. Jika menyembunyikan tanggal lahir di media sosial bisa membuatmu lebih damai, lakukanlah. Jika teman-teman menuntut perayaan padahal kamu sedang lelah atau sedang berhemat, belajarlah untuk berkata tidak dengan sopan. Bilang saja kamu sedang ingin menghabiskan waktu sendiri tahun ini. Jadikan hari itu sebagai harimu sendiri. Ambil cuti jika memungkinkan, bukan untuk pesta, tapi untuk bernapas. Matikan notifikasi sebentar. Lakukan hal-hal yang benar-benar kamu nikmati tanpa perlu mendokumentasikannya. Baca buku yang belum sempat terselesaikan. Tonton ulang film favoritmu, atau sekedar jalan-jalan sore menikmati udara luar. Redefinisikan makna hari kelahiranmu. Dari sekedar merayakan bertambahnya angka, menjadi merayakan bahwa aku telah bertahan dan masih bernapas hingga detik ini. Apapun cara yang kamu pilih untuk melewati hari ulang tahunmu nanti, ketahuilah bahwa perasaanmu valid. Entah kamu ingin merayakannya secara besar-besaran karena itu membuatmu bahagia, atau kamu ingin hari itu berlalu begitu saja seperti angin lalu, keduanya menceritakan kisah perjalanan mentalmu yang unik. Hidup ini sudah cukup berat, jadi jangan tambahkan beban lagi dengan memaksa dirimu merasakan sesuatu yang tidak kamu rasakan. Bagaimana dengan kamu sendiri? Apa yang biasanya kamu lakukan saat hari ulang tahunmu tiba? Dan kapan kamu pertama kali menyadari bahwa perasaanmu terhadap hari itu mulai berubah? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar, karena seringkali membaca pengalaman orang lain yang sama persis dengan kita adalah obat penyembuh luka yang paling ampuh. Jika obrolan kita malam ini membuatmu merasa sedikit lebih ringan dan dimengerti, silahkan tekan tombol subscribe. Kita akan terus membongkar kerumitan pikiran manusia di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah bertahan hidup sejauh ini, dan sampai jumpa.